Tukang sayur kotor sepertimu tidak pantas menginjakkan kaki di sini, bentak Juna sambil menginjak-injak sayuran dagangan Gala di lantai ballroom mewah itu. Gala hanya bersimpuh diam, menahan geram saat melihat air mata Elara tumpah karena dipermalukan. Juna tak pernah sadar, pria kumal yang kini dia injak adalah pemilik sah gedung pencakar langit tempatnya berdiri sekarang. 5 tahun yang lalu, dunia mengenal Gala Dananjaya sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis Dananjaya Group yang dingin dan tak tersentuh. Namun, di balik tembok pencakar langit dan kemewahan yang ia miliki, ada konspirasi berdarah yang mengincar nyawanya. Perebutan kekuasaan di dalam keluarganya sendiri membuat Gala muak. Ia memutuskan untuk menghilang, menanggalkan identitasnya, dan memilih untuk mati di mata dunia demi keselamatan dirinya. Sudut remang pasar modern BSD pun menjadi tempat persembunyiannya yang paling sempurna. Di sana, tidak ada yang mengenal pria dengan kaos oblong lusuh dan apron kain yang setiap subuh sibuk menata sawi dan tomat itu sebagai sosok yang pernah mengguncang bursa saham Asia. Gala menikmati kesunyiannya sebagai tukang sayur, hingga suatu pagi, sosok Elara Nugroho muncul di depan lapaknya. "Bang Gala, bayamnya masih segar? Saya mau 2 ikat ya," ucap Elara dengan senyum yang begitu tulus. Bagi Gala, Elara adalah anomali di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Meskipun Elara berasal dari keluarga terpandang, wanita itu tidak pernah memandang rendah profesi Gala. Elara sering berkunjung, terkadang hanya untuk sekedar berbincang ringan atau membawakan sebotol air mineral dingin untuk Gala yang sedang kepanasan. Keramahan dan kelembutan hati Elara perlahan meruntuhkan dinding es di hati Gala. Pria itu jatuh cinta, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rencanakan selama masa penyamarannya. Gala seringkali ingin berteriak dan mengatakan bahwa ia bisa memberikan Elara seluruh isi dunia, namun ia sadar, identitas aslinya adalah ancaman. Ia lebih memilih mencintai Elara dari balik timbangan sayurnya, menjaga wanita itu dalam diam, tanpa tahu bahwa badai besar sedang menuju ke arah mereka. Keluarga Nugroho yang selama ini dikenal sebagai pengusaha furnitur ternama, diam-diam berada di ambang kebangkrutan karena pengkhianatan orang dalam. Di titik terendah itulah Juna Effendi muncul. Juna adalah pria ambisius yang lihai bersandiwara. Dengan liciknya, ia menjerat ayah Elara dengan utang piutang yang tak masuk akal, lalu menawarkan solusi yang sangat menjijikan. "Aku akan menyelamatkan perusahaan ayahmu, Elara, tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi milikku," bisik Juna di depan orang tua Elara yang sudah putus asa. Elara tidak punya pilihan. Demi kehormatan keluarganya dan kesehatan ayahnya yang kian memburuk, ia terpaksa menerima lamaran pria yang sebenarnya sangat ia benci. Elara tidak tahu bahwa Juna hanyalah serigala berbulu domba yang ingin menguasai aset Nugroho, sekaligus menggunakan statusnya untuk mendekati relasi-relasi dari Dananjaya Group. Setiap kali Elara datang ke pasar dengan mata yang sembab, hati Gala hancur berkeping-keping. Gala tahu ada yang tidak beres, namun ia masih berusaha menahan diri. Hingga akhirnya, kabar tentang pertunangan megah Elara dan Juna sampai ke telinganya. Gala menyadari bahwa diamnya selama ini justru membuat wanita yang ia cintai jatuh ke tangan iblis. Juna sengaja mengundang sang tukang sayur ke pesta pertunangannya di SCBD, bukan karena ramah, melainkan untuk menunjukkan pada Elara betapa jauh perbedaan kasta antara calon suaminya dan pria pasar yang selama ini dekat dengan Elara. Juna ingin menginjak harga diri Gala di depan semua orang, tanpa pernah menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Gala Dananjaya tidak akan lagi bersembunyi. Jika dunia korporat yang kotor adalah satu-satunya cara untuk menarik Elara dari neraka, maka Gala akan kembali ke singgasananya sekarang juga. Suasana ballroom yang tadinya dipenuhi denting gelas kaca dan musik klasik yang elegan, seketika berubah menjadi arena penghinaan yang kejam. Juna Effendi berdiri dengan angkuh, merapikan jas mahalnya sembari menatap rendah ke arah Gala yang masih berlutut di lantai. Sepatu kulit mengkilap milik Juna terus menginjak-injak tumpukan sawi hijau yang kini sudah tak berbentuk, seolah-olah dia sedang menginjak harga diri Gala di depan ratusan tamu undangan kelas atas. "Lihatlah baik-baik Elara, inilah pria yang kau bela mati-matian di pasar itu.
teriak Juna dengan nada mengejek yang sangat kencang, memancing perhatian para konglomerat yang mulai berbisik sinis. Hanya seonggok sampah pasar yang bau lumpur. Bagaimana bisa kau berteman dengan makhluk menjijikan seperti ini? Elara mencoba melangkah maju. Tangannya gemetar hebat. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, siap tumpah kapan saja. Ia merasa hancur melihat Gala, pria yang selalu memberinya senyum tulus setiap pagi, kini diperlakukan lebih rendah dari binatang. Juna, hentikan. Dia datang karena undanganmu. Kenapa kamu setega ini? Suara Elara tercekak, namun Juna justru tertawa semakin lebar. Juna mencengkeram dagu Elara dengan kasar, memaksanya untuk terus melihat penderitaan Gala. Aku mengundangnya agar dia tahu diri, sayang. Agar dia sadar bahwa jarak antara langit dan selokan itu nyata. Hei, tukang sayur, dengar baik-baik. Jika besok aku masih melihatmu berkeliaran di dekat Elara, atau jika wajah dekilmu itu muncul lagi di pasar, aku tidak hanya akan menginjak sayuranmu. Aku akan meratakan lapak kumuhmu itu dengan tanah. Gala tetap diam, namun jemarinya mengekak kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di tengah sorak-sorai hinaan dan tawa meremehkan dari para tamu, sebuah getaran terasa di saku celananya yang lusuh. Sebuah ponsel model lama yang sebenarnya telah dimodifikasi dengan enkripsi tingkat tinggi, bergetar berulang kali. Gala perlahan merojok sakunya, mengabaikan makian Juna yang masih terus mengalir. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Di seberang sana, suara dingin dan formal milik pengacara pribadinya, Pak Baskoro, terdengar sangat jelas. Tuan Muda Gala, laporan audit forensik yang Anda minta sudah selesai. Kami menemukan bukti bahwa Juna Effendi telah memalsukan dokumen audit Dananjaya Group selama 2 tahun terakhir. Ia sedang mencoba mencuri aset perusahaan Anda secara ilegal. Dan bukan itu saja, Tuan. Juna sengaja menjerat keluarga Nugroho dengan hutang fiktif agar bisa menguasai perusahaan mereka dan memaksa Nona Elara masuk ke dalam skema pertunangan ini. Mendengar laporan itu, sorot mata Gala yang tadinya redup dan pasrah seketika berubah tajam bak mata elang yang siap menerkam mangsa. Ia menoleh ke arah Elara yang kini sedang sedikit terisak, lalu beralih menatap Juna yang masih sibuk menyombongkan kekuasaannya di depan para kolega. Begitu rupanya, bisik Gala dengan suara yang sangat rendah, namun penuh dengan aura intimidasi yang membuat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba merinding tanpa alasan. Juna yang merasa terganggu dengan gumaman Gala, kembali membentak. Apa kau bilang? Masih berani bicara, ha? Cepat pergi dari sini, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti anjing kurap. Gala berlahan berdiri. Ia tidak lagi menunduk. Ia menegakkan punggungnya. Dan secara ajaib, aura kemiskinan yang tadi menyelimutinya seolah menguap begitu saja. Meskipun pakaiannya lusuh dan kotor, cara dia berdiri dan menatap Juna membuat semua orang di ruangan itu mendadak terdiam. Ada wibawa yang sangat besar yang tiba-tiba memancar dari sosok tukang fayur itu. Juna Effendi, ucap Gala dengan nada datar yang sangat dingin. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kau tidak hanya mencuri dari perusahaanku, tapi kau juga berani menyentuh milikku. Hahaha, perusahaanmu. Hei semuanya, dengar. Si miskin ini sudah gila karena terlalu banyak menghirup bau pasar. Dia pikir dia siapa? Gala tidak membalas ejekan itu. Ia hanya menatap Elala dengan tatapan yang sangat lembut, seolah meyakinkan wanita itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sambil tetap menatap mata Juna, Gala berbicara kembali ke ponselnya. Baskoro, aktifkan protokol pembersihan. Putuskan semua aliran dana ke rekening Juna Effendi dan seluruh anak perusahaannya. Sekarang juga. Dan siapkan mobil di lobi utama SCBD. Sang bos besar akan segera kembali ke kantornya. Kalimat itu meluncur begitu saja, membuat suasana ballroom yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Juna mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah, namun ia masih berusaha menutupi rasa takutnya yang tiba-tiba muncul. Dia tidak tahu, dalam hitungan detik, seluruh dunianya yang megah akan runtuh di tangan pria yang baru saja dia injak-injak sayurannya.
Naga yang selama 5 tahun tertidur, kini telah benar-benar terbangun. Gala melangkah pergi meninggalkan ballroom mewah itu tanpa menoleh sedikit pun, mengabaikan tawa mengejek Juna yang masih menggema di belakangnya. Di tengah hujan yang mulai mengguyur kawasan SCBD, pria yang tadi dihina sebagai sampah pasar itu terus berjalan dengan punggung tegak, seolah beban 5 tahun penyamarannya telah luruh bersama tetesan air langit. Ia berhenti tepat di depan sebuah mobil mewah yang sudah terparkir di area terlarang. Di sana, Pak Baskoro beserta 10 pria berbadan tegap dengan setelan hitam formal sudah berdiri menunduk hormat. Pemandangan itu membuat para petugas keamanan gedung yang tadinya ingin mengusir Gala langsung terpaku diam karena ketakutan. Gala melepaskan apron kainnya yang kotor dan basah, lalu membuangnya begitu saja ke tempat sampah terdekat. Gerakannya begitu tenang, namun menyimpan amarah yang terkendali. Ia menerima sebuah koper perak yang disodorkan oleh Pak Baskoro. Di dalamnya, tersimpan setelan jas buatan tangan penjahit ternama Italia seharga miliaran rupiah, lengkap dengan jam tangan edisi terbatas yang nilainya bisa membeli 10 rumah mewah di Jakarta. Hanya butuh waktu singkat bagi sang naga untuk kembali ke wujud aslinya. Saat Gala keluar dari dalam mobil, sosok tukang sayur yang kumal itu sudah lenyap sepenuhnya. Kini, yang berdiri di sana adalah Gala Dananjaya, sang penguasa pasar modal Asia yang berwibawa, tajam, dan mematikan. Sorot matanya kini begitu dingin, seolah mampu membekukan siapapun yang berani menatapnya. Baskoro, jalankan perintahku. Pastikan tidak ada 1 sen pun aliran dana yang masuk ke rekening Juna Effendi mulai detik ini. Blokir semua akses perbankannya dan batalkan seluruh kontrak kerjasama Dananjaya Group dengan vendor manapun yang berafiliasi dengannya. Perintah Gala dengan suara berat yang penuh otoritas. Pak Baskoro mengangguk patuh sambil terus memegang tablet elektroniknya. Sudah dilaksanakan, Tuan Muda. Dalam 10 menit ke depan, Juna Effendi akan menyadari bahwa seluruh asetnya hanyalah angka-angka kosong. Dan mengenai rapat pemegang saham darurat di Dananjaya Tower, Gala memakai kacamata hitamnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk seringai tipis yang mengerikan. Kita berangkat sekarang. Aku ingin melihat wajah Juna saat dia sadar bahwa kursi yang sangat ingin dia duduki itu adalah milik pria yang baru saja dia injak-injak sayurannya. Konvoi mobil hitam mewah itu meluncur membelah jalanan Senopati menuju jantung bisnis ibu kota. Sementara itu, di lantai puncak Dananjaya Tower, suasana sedang sangat tegang. Keluarga Nugroho duduk di sana dengan wajah pucat pasi, berdampingan dengan Juna yang masih tampak sombong dan percaya diri. Juna belum tahu bahwa ponsel di saku jasnya sebentar lagi akan bergetar tanpa henti, membawa kabar kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Gala melangkah masuk ke lobi utama gedung miliknya. Setiap karyawan yang berpapasan dengannya langsung membungkuk dalam, hampir tidak percaya bahwa legenda yang menghilang selama 5 tahun itu kini telah kembali. Suara langkah sepatu kulit Gala yang mantap bergema di lorong-lorong pualam, seolah sedang menabuh jenderang perang bagi siapapun yang telah mengkhianatinya. Hari ini, aku tidak hanya akan menyelamatkan Elara, bisik Gala dalam hati sebelum pintu ruang rapat terbuka otomatis. Tapi aku akan menunjukkan pada dunia bahwa seorang Dananjaya tidak akan pernah membiarkan miliknya disentuh oleh tangan-tangan kotor. Dengan satu dorongan kuat, Gala membuka pintu ruang rapat utama. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Elara yang masih sembab karena tangis. Di balik meja besar itu, Gala Dananjaya kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak ada lagi sayuran, tidak ada lagi lumpur pasar. Yang ada hanyalah kekuasaan mutlak yang siap meratakan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Di ruang rapat puncak Dananjaya Tower yang dilapisi dinding kaca setinggi langit, suasana terasa begitu menyesakan. Juna Effendi duduk di kursi utama dengan kaki menyilang, menatap remeh ke arah keluarga Nugroho yang duduk di seberangnya dengan wajah lesu. Di depannya, setumpuk dokumen kontrak sudah disiapkan. Juna tersenyum penuh kemenangan, merasa sebentar lagi ia akan menguasai segalanya. Perusahaan keluarga Elara sekaligus akses ke dana tak terbatas Dananjaya Group. Tunggu apa lagi, Tuan Nugroho? Tanda tangani saja. Hanya aku yang bisa menyelamatkan perusahaanmu dari kebangkrutan.
Dan Elara, kau harus bersyukur. Sebentar lagi, kau bukan lagi tunangan tukang sayur miskin itu, tapi istri dari orang paling berpengaruh di gedung ini. Ucap Juna dengan nada sombong yang meluap-luap. Elara hanya bisa menunduk, meremas jemarinya yang dingin. Bayangan Gala yang dihina di pesta tadi masih menghantui pikirannya. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela pria tulus itu. Namun, tepat saat pena ayah Elara menyentuh kertas, tud, pintu ganda ruang rapat itu terbuka dengan dentuman keras. Seluruh orang di ruangan itu tersentak kaget. Beberapa pengawal pribadi berseragam hitam masuk lebih dulu, berdiri berjajar menciptakan jalan bagi sosok yang sedang melangkah masuk. Suara ketukan sepatu kulit yang mahal bergema di lantai pualam. Seorang pria dengan setelan jas custom made berwarna gelap melangkah masuk dengan aura yang begitu mengintimidasi. Bahunya tegap, wajahnya dingin dan tajam, memancarkan wibawa yang membuat seisi ruangan seolah kehilangan oksigen. Juna berdiri dengan wajah merah padam, siap memaki siapapun yang berani menginterupsi momen kejayaannya. "Siapa kau? Beraninya masuk tanpa izin ke rapat pentingku," bentak Juna. Namun, kata-kata Juna terhenti di tenggorokannya. Matanya membelakang lebar saat sosok itu melepaskan kacamata hitamnya. Detik itu juga, jantung Juna seolah berhenti berdetak. Pria di depannya bukan lagi pria kumal dengan apron kain yang tadi dia injak-injak di SCBD. Pria itu adalah Gala Dananjaya. Elara tertegun, matanya tidak berkedip. "Bang Gala?" bisiknya nyaris tak terdengar. Ia hampir tidak mengenali pria di depannya. Tidak ada lagi bau sayuran atau keringat. Yang ada hanyalah aroma parfum maskulin yang sangat mewah dan tatapan mata elang yang sangat ia kenali. Gala tidak menjawab panggilan Elara. Ia melangkah tenang menuju meja rapat, mengabaikan Juna yang kini mulai gemetar hebat. Pak Baskoro, sang pengacara, segera meletakkan sebuah map hitam di atas meja tepat di hadapan para pemegang saham. Namanya bukan Juna sang penyelamat, melainkan Juna sang penipu. Suara Gala pecah, berat dan penuh otoritas yang mutlak. Selama 2 tahun, pria ini telah memalsukan dokumen audit dan mengalihkan dana Dananjaya Group ke rekening pribadinya. Dia juga yang sengaja menyabotase suplai furnitur keluarga Nugroho agar mereka bangkrut dan terpaksa menjual Elara kepadanya. Suasana ruang rapat seketika riuh. Ayah Elara terkejut bukan main, sementara Juna mencoba meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. "Ini fitnah! Jangan percaya pada tukang sayur ini. Dia hanya pengemis yang sedang berakting," teriak Juna histeris. Gala tersenyum dingin, sebuah senyuman yang lebih menakutkan daripada kemarahan. "Tukang sayur? Juna, kau berdiri di gedung milikku. Kau menggunakan nama perusahaanku untuk menipu orang-orang, dan kau berani menghina calon istriku di depan umum?" Gala kemudian menoleh ke arah sekretaris utama gedung. "Putuskan semua kontrak kerjasama dengan perusahaan Juna Effendi. Bekukan seluruh asetnya atas nama hukum. Dan sampaikan pada seluruh bursa saham bahwa mulai detik ini, Juna Effendi adalah musuh nomor 1 Dananjaya Group." Juna jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Keangkuhannya runtuh seketika saat menyadari bahwa pria yang ia anggap sampah pasar ternyata adalah sang pemilik singsahana yang sesungguhnya. Seluruh tamu dan pemegang saham segera berdiri dan membungkuk hormat ke arah Gala, menyadari bahwa sang naga yang menghilang selama 5 tahun kini telah kembali. Mengenai kontrak pertunangan fiktif itu, Gala menarik dokumen kontrak di depan ayah Elara dan merobeknya menjadi 2 tanpa ragu. Kontrak ini tidak berlaku. Keluarga Nugroho tidak berhutang 1 sen pun pada bajingan ini. Justru dia yang berhutang banyak pada hukum. Gala melirik ke arah pintu, lalu memberi isyarat kecil dengan tangannya. "Keamanan, seret pria ini keluar. Pastikan dia tidak pernah lagi menginjakan kaki di kawasan bisnis ini. Dan jangan lupa, serahkan bukti-bukti pencucian uangnya langsung ke pihak kepolisian." 2 petugas keamanan bertubuh besar segera meringkus Juna yang terus berteriak minta ampun. Juna diseret keluar dari ruang rapat puncak itu dengan sangat tidak terhormat, disaksikan oleh semua orang yang tadi ia rendahkan. Kini ruangan itu menjadi sunyi. Gala mengalihkan pandangannya pada Elara yang masih terpaku diam di kursinya. Sorot mata dingin sang CEO perlahan melunak saat menatap wanita itu. Gala melangkah mendekat, berhenti tepat di depan Elara, lalu mengulurkan tangannya yang hangat. Tangan yang sama yang dulu sering memberikan sayuran segar padanya di pasar BSD.
Maafkan aku karena harus berbohong selama ini, Elara. Ucap Gala dengan suara yang lembut namun mantap. Tukang sayur yang kau kenal memang benar adanya. Tapi pria yang berdiri di depanmu sekarang adalah pria yang akan memastikan tidak akan ada lagi orang yang berani menyakitimu. Elara menatap tangan itu, lalu menatap mata Gala. Di tengah kemewahan gedung pencakar langit ini, ia menyadari satu hal. Meskipun Gala adalah bos besar yang paling berpengaruh di negeri ini, di mata Elara, dia tetaplah Gala yang sama. Pria yang mencintainya dengan tulus, bahkan di saat ia tidak memiliki apa-apa. Keheningan menyelimuti ruang rapat yang megah itu setelah Juna diseret keluar dengan hina. Para pemegang saham dan petinggi perusahaan masih terpaku, tidak berani bersuara di hadapan sang penguasa yang baru saja kembali. Gala Dananjaya, pria yang selama 5 tahun ini dianggap sebagai pedagang sayur biasa, kini berdiri dengan sorot mata yang tak lagi bisa diremehkan. Gala perlahan melangkah mendekati Elara yang masih mematung di kursinya. Wajah wanita itu masih basah oleh sisa air mata. Matanya menatap Gala dengan campuran rasa tidak percaya dan keraguan. Gala mengisyaratkan Pak Baskoro untuk memberikan sesuatu. Detik berikutnya, sebuah buket bunga lili putih yang segar dan harum berpindah ke tangan Gala. Gala mengulurkan bunga itu kepada Elara dengan gerakan yang sangat lembut. Di sela-sela kelopak bunga yang indah, terselip sebuah kunci berwarna emas dengan gantungan berlogo Dananjaya Group. Kunci ini untuk sebuah mansion di Menteng, Elara. Mulai hari ini, kau dan keluargamu tidak perlu lagi merasa terancam oleh siapapun. Itu adalah tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang-orang seperti Juna. Suara Gala terdengar sangat berat namun penuh dengan perlindungan. Elara menatap kunci itu dengan tangan gemetar. Ia mendongak, mencoba mencari sosok pria yang dulu selalu membantunya mengangkat keranjang belanjaan di pasar. "Bang Gala, kenapa? Kenapa harus bersembunyi selama ini?" Gala menghela napas panjang, tatapannya melunak hanya untuk wanita di depannya. Ia menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, perebutan kekuasaan di Dananjaya Group sangatlah berdarah. Musuh-musuhnya mengincar nyawanya, dan hidup sebagai tukang sayur adalah satu-satunya cara untuk menghilang dari radar sekaligus memetakan siapa saja pengkhianat di perusahaannya. Namun, di tengah penyamaran yang dingin itu, ia justru menemukan kehangatan pada diri Elara, satu-satunya orang yang menghargainya saat ia tidak memiliki identitas apapun. "Maafkan aku karena harus merahasiakan ini darimu. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam bahaya sebelum aku benar-benar bisa mengendalikan semuanya," ucap Gala tulus. Gala kemudian menoleh ke arah ayah Elara yang tampak sangat menyesal. Tanpa perlu diminta, Gala meletakkan sebuah map baru di atas meja. Itu adalah kontrak kerjasama resmi antara Dananjaya Group dengan perusahaan keluarga Nugroho. Bukan kontrak penindasan seperti milik Juna, melainkan kemitraan sejajar yang akan memulihkan kejayaan keluarga Nugroho dalam waktu singkat. "Tuan Nugroho, silahkan tanda tangani ini. Kita akan membangun kembali apa yang sempat dihancurkan oleh bajingan itu," tegas Gala. Setelah urusan di ruang rapat selesai, Gala membawa Elara menuju taman atap di puncak gedung Dananjaya Tower. Di sana, angin malam Jakarta berhembus pelan membawa kerlap-kerlip lampu kota yang terlihat seperti hamparan permata di bawah kaki mereka. Gala menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghadap Elara. Sang CEO yang biasanya dikenal dingin dan tanpa ampun itu, kini tampak gugup di depan seorang wanita biasa. Ia meraih jemari Elara, menggenggamnya dengan erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. 5 tahun lalu, aku belajar bahwa kekuasaan tidak ada artinya jika tidak ada seseorang untuk berbagi. Di pasar yang kumuh itu, kau mencintaiku bukan karena hartaku, melainkan karena diriku yang apa adanya. Sekarang, izinkan aku mencintaimu dengan segala kekuatan yang aku miliki, ucap Gala dengan nada yang sangat emosional.
Gala perlahan berlutut di hadapan Elara, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan dilakukan oleh seorang pemimpin Danajaya Group. Ia mengeluarkan kotak beludur kecil berisi cincin berlian yang berkilau indah di bawah bulan. Elara Nugroho, maukah kau mendampingiku? Bukan sebagai bawahan, bukan karena kontrak, tapi sebagai istri dari seorang pria yang selamanya akan menjadi tukang sayur pribadimu di rumah kita nanti. Air mata Elara kembali tumpah, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ia tersenyum lebar, menyadari bahwa meski identitas pria ini telah berubah menjadi orang terkaya di negeri ini, hatinya tetaplah milik Gala yang tulus. Pria yang selalu memberikan sayuran terbaik hanya untuk melihatnya tersenyum. Di atas puncak gedung tertinggi itu, di bawah saksi gemerlap Jakarta, Elara mengangguk mantap. Gala segera menyematkan cincin itu di jarinya dan memeluk Elara dengan sangat erat. Sang naga telah kembali ke singgasananya. Namun kali ini ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan ratunya di tempat yang paling tidak terduga, membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang dari mana seseorang berasal, melainkan kemana hati mereka akan pulang.